Halo semua, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Metode Asesmen Penanganan ADHD, Autisme, dan Gangguan Tingkah Laku. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkadang kita sebagai manusia merasa sangat sulit untuk dapat bisa berkonsentrasi pada satu aktivitas yang kita kerjakan. Biasanya pada sebagian individu menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang normal. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir bahwa hal ini juga dapat termasuk ke dalam kategori Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disebut dengan ADHD? ADHD merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan perhatian, mengatur tingkat aktivitas, dan mengontrol tingkah laku impulsif. Inti dari gangguan ini adalah kurang atau tidak adanya perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dengan ADHD seringkali mengalami gangguan pada konsentrasinya. Gangguan konsentrasi pada anak ADHD terlihat pada perilaku tidak mendengarkan guru, mengganggu teman-temannya, dan seringkali melakukan kegiatan di luar kelas. Pertama, wawancara. Wawancara dilakukan terhadap orang tua subjek untuk memperoleh data yang akurat terkait kondisi subjek. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan kepada subjek saat di rumah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait perilaku dan aktivitas pada subjek selama di rumah. Ketiga, tes psikologis. Tes psikologis yang digunakan adalah CPM, yaitu dilakukan untuk mengetahui kapasitas inteligensi subjek. Yang kedua, grafis, yang dilakukan untuk melihat pola kepribadian pada subjek. Yang ketiga, ADHD checklist. Autisme adalah gangguan perkembangan fungsi otak yang ditandai dengan kesulitan dalam komunikasi sosial, komunikasi dengan lingkungan, perilaku, dan partisipasi akademik. Kondisi gangguan perkembangan autisme yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal dan interaksi sosial dan berdampak pada bidang akademis. Autisme memiliki gejala yaitu kurangnya keterampilan sosial, kesulitan berkomunikasi, dan gangguan perilaku. Anak-anak yang mengidap autisme biasanya tidak merasa nyaman di keramaian, tidak merespon ketika dipanggil namanya, memiliki kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Dalam hal komunikasi, seringkali mengalami kesulitan memahami apa yang dikatakan orang lain, terutama ketika diberikan guyonan, lelucon, atau sarkasme. Bahkan, biasanya banyak anak-anak autisme tidak berbicara saat kecil. 1. Proses pengumpulan informasi yang relevan tentang anak secara individual dan lingkungannya melalui metode wawancara. Yang kedua, observasi dan tes sebagai dasar untuk pembuatan keputusan pemberian program. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Sunardi dan Sunario. Pelaksanaan program dilakukan dengan menggunakan berbagai media benda di sekitar anak-anak, yaitu media ACC atau Augmentative and Alternative Communication. Gangguan tingkah laku adalah serangkaian perilaku yang bertahan lama dan berulang seiring waktu. Gangguan tingkah laku ini seringkali ditandai dengan agresi dan pelanggaran hak orang lain. Perilaku tersebut dapat berupa pelanggaran berat terhadap norma sosial. Biasanya pelanggarannya bersifat menetap atau bahkan lebih parah daripada kenakalan anak dan sikap memberontak anak pada umumnya. Anak dengan gangguan tingkah laku biasanya memiliki sejarah keluarga dengan gangguan halusinasi atau kekerasan fisik. Selain itu, pengaruh pola asuh juga dapat menjadi gangguan tingkah laku yang lebih banyak muncul pada subjek yang memiliki riwayat malnutrisi pada masa kanak-kanak. Gangguan tingkah laku sering dikaitkan dengan inteligensi di bawah rata-rata. Gangguan tingkah laku juga diketahui berhubungan dengan gangguan kecemasan, gangguan mood, dan ADHD. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, dan melalui pengetesan menggunakan Instrumental Behavior Checklist, Revised Behavior Problem Checklist, Eiberg Child Behavior Inventory, dan Sutter-Eiberg Student Behavior Inventory.